Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dalam video ini, Ustadz Adlan akan membahas pembelajaran berkaitan dengan AMDAL atau singkatan dari analisis mengenai dampak lingkungan. Ya, kompetensi dasar yang akan kita dapatkan ketika kita belajar adalah mengevaluasi AMDAL, lalu membuat laporan evaluasi AMDAL pada lingkungan sekitar kita. Ya, seperti itu. Nah, mengenai AMDAL, AMDAL ini adalah analisis mengenai dampak lingkungan. Jadi kalau ditanya apa sih pengertian AMDAL? AMDAL itu adalah analisis mengenai dampak lingkungan yang merupakan kajian mengenai dampak besar dan penting suatu usaha dan atau kegiatan yang direncanakan pada lingkungan hidup yang diperlukan bagi proses pengambilan keputusan tentang penyelenggaraan suatu usaha dan atau kegiatan. Nah, jadi kalau seandainya kita mau menyelenggarakan kegiatan usaha ya seperti itu yang skalanya besar dan berpengaruh terhadap lingkungan, otomatis kita harus menyusun AMDAL ya. Kalau sekarang kita tahu ada Alderon Plaza yang menggantikan Pasar Cinde yang tradisional menjadi modern. Nah, mereka yang selaku developer ya yang mau membangun Alderon Plaza itu harus menyusun AMDAL. Nah, jadi AMDAL ini sangat penting sekali bagi penyelenggaraan suatu usaha atau suatu kegiatan. Nah, apa tujuan dari AMDAL sendiri? Tujuannya adalah untuk menjamin suatu usaha dan kegiatan pembangunan atau proyek agar dapat berjalan secara sinambung tanpa merusak lingkungan hidup. Nah, jadi kegunaannya adalah supaya kegiatan tetap jalan, usaha tetap jalan, tapi tidak merusak lingkungan yang ada di sekitarnya. Apa saja sih yang terkait dengan AMDAL ini? Rupanya berupa contoh misalnya saluran irigasinya, bangunan gedungnya, ya kan? Lalu apakah ada bendungan dan lain sebagainya. Nah, yang diperkirakan ini dapat mempengaruhi lingkungan hidup yang ada di sekitarnya, ya. Pengaruh terhadap lingkungan hidup yang dimaksud di sini itu beraspek pada aspek kimia, ya, fisika, ekologi, sosial ekonomi, sosial budaya, dan kesehatan masyarakat yang mengacu pada peraturan pemerintah nomor 27 tahun 1999 mengenai AMDAL. Oke. Lalu nanti ditanya, lah, AMDAL itu emang kegunaannya apa? Ya, tadi udah tahu tujuannya agar supaya lingkungan tidak apa ya, berdampak buruk ya, kegiatan usaha tidak berdampak buruk terhadap lingkungan, makanya disusun AMDAL sedemikian rupa. Lalu apa saja kegunaan-kegunaannya? Banyak sekali. Yang pertama sebagai bahan perencanaan pembangunan wilayah, karena untuk membangun suatu wilayah itu harus ada tata kelola, ya, ada tata kotanya, ya, harus berkoordinasi dengan tata kota, dinas tata kota dan lain sebagainya, sehingga bangunan itu tidak mengganggu lingkungan yang sekitar, lalu terlihat rapi, indah dan asri. Oke. Lalu membantu proses pengambilan keputusan tentang kelayakan hidup dari rencana usaha dan kegiatan. Nah, seperti itu. Layak atau tidak nih? Memberi masukan penyusun desain rinci teknis dari rencana usaha dan kegiatan. Nah, memberikan masukan, terus perinciannya seperti apa kegiatannya ini, ya kan? Lalu memberikan masukan penyusunan rencana pengelolaan dan pemantauan lingkungan hidup. Jadi harus punya eh, tempo waktu yang rutin. Jadi untuk mengelola dan memantaunya ini harus dirutin. Misalnya 6 bulan sekali atau 3 bulan sekali atau malah 1 bulan sekali. Karena tergantung dari kegiatan usaha ya. Apakah dampaknya ini akan menghasilkan eh, semacam apa ya, zat sisa limbah seperti itu. Nah, ini yang harus diwaspadai. Lalu memberikan alternatif solusi meminimalisir dampak negatif yang terjadi ketika kita menggunakan kegiatan yang berada di lingkungan hidup. Lalu digunakan untuk mengambil keputusan penyelenggara atau pemberi izin
izin. Apakah dikasih izin atau tidak? Oke. Nah, AMDAL ini punya jenis-jenisnya. Ada jenisnya itu AMDAL proyek tunggal, ada kawasan, dan ada terpadu multisektor. Nah, seperti kalau dan juga ada regional, ya kan? Nah, ada regional. Proyek tunggal ya jenis satu studi kelayakan lingkungan untuk kegiatan usaha yang diusulkan hanya satu jenis kegiatan, hanya satu, ya kan? Misalnya kalau misalnya pasar eh, kegiatannya ini elektronik, oh, cuma elektronik doang seperti itu. Lalu AMDAL kawasan. Jadi diusulkan berbagai kegiatan di mana AMDAL menjadi kewenangan satu sektor yang membidanginya. Jadi satu kawasan berisi beberapa kegiatan-kegiatan. Ada juga terpadu multisektor, ya. Terpadu multisektor, ya, studi kelayakan untuk usaha kegiatan yang diusulkan dari berbagai jenis kegiatan dan berbagai instansi teknis yang membidanginya. Jadi berbagai instansi dijadikan satu. Jadi terpadu multisektor. Lalu ada regional yang diusulkan terkait satu sama lain. Nah, lalu jenis kegiatan yang wajib untuk pembuatan AMDAL. Yang pertama, pengubahan bentuk lahan dan bentang alam. Nah, seperti wisata, ya, tempat wisata itu harus punya AMDAL, ya. Seperti halnya tempat wisata yang dibuat oleh Harnojoyo di Pagar Alam itu, ya. Nah, itu harus membuat AMDAL mereka. Lalu apa lagi? Eksploitasi sumber daya alam. Misalnya usaha pasir, bahan bangunan, ya kan? Mengambil batu alam ataukah pasir atau semen, ya kan? Nah, lalu proses kegiatan yang potensial menimbulkan pencemaran, pemerosotan dan pemborosan sumber daya alam dalam pemanfaatannya. Misalnya batu bara seperti itu kan. Nah, itu harus punya izin. Proses dan kegiatan hasilnya mempengaruhi lingkungan alam, lingkungan buatan, serta lingkungan sosial dan budaya. Ada banyak sekali kegiatan seperti bazar, parade dan semacamnya, ya kan. Lalu kegiatan yang hasilnya mempengaruhi pelestarian kawasan konservasi sumber daya alam dan atau pelindungan cagar budaya. Ada tempat-tempat bersejarah mau dibuat taman seperti itu atau apa ya, taman objek wisata, ya, objek wisata sejarah. Lalu penggunaan bahan hayati atau non hayati, introduksi jenis-jenis tumbuhan, hewan dan jasa teknik, kegiatan yang mempunyai risiko tinggi dan atau mempengaruhi pertahanan negara. Ya, misalnya parade alat apa? Alat-alat kegiatan pertahanan negara, ya kan? Atau buat apa, bazar jual beli alat-alat pertahanan misalnya, ya, lain-lain, ya. Penerapan teknologi yang diperkirakan mempunyai potensi besar untuk mempengaruhi lingkungan hidup, penelitian misalnya, ya kan. Nah, lalu kalau ditanya apa saja dokumen penyusun AMDAL itu, nah, melibatkan 4 dokumen. Yang pertama adalah dokumen KANDAL. KANDAL itu adalah kerangka acuan analisis dampak lingkungan hidup, ya kan. Oh, apa lagi? Lalu ada ANDAL. Kalau ada KANDAL, kalau eh, KANDAL itu baru kerangka. Sekarang ANDALnya analisis dampak lingkungan hidup, ya. ANDAL. Ya. Lalu ada apa lagi? RKL. RKL itu ada rencana pengelolaan lingkungan hidup. Dan yang terakhir yaitu adalah RPL, rencana pemantauan lingkungan hidup, RPL. Nah, dalam penyusunan AMDAL, siapa saja yang akan terlibat dalam penyusunan ini? Yaitu pertama pemerintah tentunya, karena mereka yang berkewajiban untuk memberikan keputusan apakah layak atau tidak terhadap AMDAL ini, ya, terhadap lingkungan tempat di mana kegiatan usaha itu akan dibangun, seperti itu kan, ya, layak atau tidak. Lalu yang kedua adalah pemrakarsa, bisa perorangan atau bisa badan hukum yang bertanggung jawab suatu
terhadap suatu rencana usaha atau kegiatan yang akan dilaksanakan. Seperti halnya kalau misalnya tidak bisa, itu menunjuk konsultan atau lingkungan hidup, ya kan? Lalu yang berikutnya adalah masyarakat yang berkepentingan. Artinya masyarakat yang punya tanah atau punya rumah di sekitar eh, tempat yang akan dibangun kegiatan atau usaha, ya, yang tentunya punya dampak terhadap lingkungan hidup mereka. Oke. Nah, jadi ada tiga pihak yang akan terlibat di sana. Prosedurnya ada panjang sekali di sini, namun di sini dipersingkat. Yang pertama adalah proses penapisan atau screening wajib AMDAL, ya kan? Eh, Menyusun dulu rencana, ya. Lalu proses pengumuman konsultasi dengan masyarakat. Nah, setelah disusun, diumumkan dulu dan dikonsultasikan dengan masyarakat. Apakah diterima atau tidak, seperti itu. Lalu setelah diterima, lalu disusun penyusunan dan penilaian keandal atau scoping. Barulah ke keandal, ya, penyusunan dokumen. Lalu proses penilaian. Penilaian keandal sudah disusun, ya kan, baru nanti dinilai, ya. Dan paling lama maksimal untuk penilaian keandal itu adalah 75 hari di luar waktu yang dibutuhkan untuk penyusun untuk menyempurnakan kembali dokumennya. Lalu proses penyusunan andal keandal dan RPL, ya, RKL dan RPL. Jadi ini adalah bagannya, rencana kegiatan, lalu dampak penting atau tidak, ya. Kalau tidak dia bebas AMDAL, kalau ya harus disusun. Nah, ini komisi penilainya 75 hari. Lalu setelah 75 hari keputusan. Kalau ya maka diberi izin, kalau tidak ya tidak diberi izin. Nah, ini usaha seperti tadi sudah dibuat, ya, sama. Nah, ini adalah evaluasi. Ya, jadi evaluasi secara holistik, ya, bahwa untuk menelaah kelayakan lingkungan dari berbagai alternatif usaha dan kegiatan. Lalu untuk evaluasi mengelola dampak penting yang akan ditimbulkan dari kegiatan usaha yang dilaksanakan. Oke, jadi itulah pembahasan mengenai materi AMDAL. Jadi penting sekali untuk menyusun AMDAL. Jadi bagi kalian ke depan, misalnya dalam masa yang akan datang, ada yang ingin membangun usaha di bidang-bidang yang disebutkan tadi, misalnya eksploitasi sumber daya alam ataukah eh, cagar budaya, wisata yang melibatkan sumber daya alam dan yang lainnya, ya, yang mengenai dampak lingkungan hidup, maka harus disusun AMDAL tentunya. Jika tidak dan tidak terlalu dianggap penting oleh pemerintah, maka akan bebas dari AMDAL. Nah, jadi tetap tapi harus disusun perencanaan sehingga pengelolaan dan juga pemantauan terhadap lingkungan yang ada di sekitarnya itu rutin dan tidak ya, sehingga upaya kita meminimalisir terjadinya dampak buruk terhadap lingkungan. Itu saja dari Ustadz Adlan. Terima kasih atas perhatian kamu yang telah menonton video ini. Terus belajar, kerjakan soal yang telah diberikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.